Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Bakwar Channel. Dalam video kali ini belajar persamaan kuadrat, khususnya tentang membuat persamaan kuadrat yang baru. Untuk membuat persamaan kuadrat, kita memerlukan akar-akarnya ya teman-teman. Jadi jika X1 dan X2 diketahui adalah akar-akar dari suatu persamaan kuadrat, maka cara membuat persamaan kuadratnya adalah sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, teman-teman tinggal mengalihkan saja X min X1 ya, akar pertama, dikali dengan X min X2, akar kedua, atau dengan cara yang kedua teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menambahkan akar-akarnya dan mengalihkan akar-akarnya, nanti langsung disubstitusikan ke sini sehingga bentuknya seperti ini, X kuadrat dikurangi penjumlahan akar-akarnya X gitu ya, ditambah hasil perkalian akar-akarnya sama dengan 0. Nah, bentuk yang kedua ini adalah hasil perkalian dari cara yang pertama ini ya teman-teman. Jadi kalau cara yang pertama kita kalikan, ya seperti ini teman-teman, kita kalikan, maka hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Yang pertama, X kalau kita kalikan dengan X, maka hasilnya adalah X kuadrat gitu ya. Kemudian min X1 kalau kita kalikan dengan X adalah hasilnya min X1X gitu ya ini. Kemudian kalau X kalikan dengan X2 hasilnya adalah min X2X gitu ya, ini hasilnya. Kemudian yang terakhir min X1 kali min X2 hasilnya adalah ini, positif jadinya ya, X1 X2. Nah ini hasil perkaliannya. Nah maka hasil akhirnya ya teman-teman, ya jadi seperti ini hasil akhirnya, X kuadrat, kemudian ini kalau digabung jadi satu adalah min X1 X2 gitu ya, ini dijadikan satu di dalam kurung begitu ya. Kemudian ini X nya dikeluarkan di sini, kemudian dijumlah hasil perkalian X1 kali X2 sehingga membentuk rumus yang kedua seperti ini begitu ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke latihan soal yang pertama. Soal yang pertama, tentukan bentuk persamaan kuadrat yang memiliki akar 2 dan min 7. Nah, di sini Pak Par akan kasih dua cara ya teman-teman. Untuk cara yang pertama, kita pakai rumus yang pertama, teman-teman tinggal mengalihkan saja begitu ya, dimana X1-nya di sini adalah 2, kemudian X2-nya di sini adalah min 7. Teman-teman tinggal memasukkan ke sini ke rumus ya, substitusikan sehingga hasilnya seperti ini, X min 2 karena X1-nya 2 gitu ya. Kemudian kalikan dengan X min 7 karena X2-nya adalah min 7, sehingga hasilnya seperti ini, X min 2 kalikan dengan X plus 7, ini jadi plus ya teman-teman, sama dengan 0. Kemudian kalau teman-teman kalikan ya, yang pertama X kali X gitu ya teman-teman, ini adalah X kuadrat, kemudian min 2 kali X gitu ya, min 2 kali X adalah min 2X, kemudian X kali 7 adalah plus 7X, kemudian yang terakhir min 2 kali 7 adalah min 14. Nah, nah sehingga kalau kita gabung ini ya, X kuadrat kemudian min 2X ditambah 7X, ini kita gabung menjadi 5X ya, min 2 ditambah 7 adalah plus 5, kemudian min 14 tetap sama dengan 0. Nah, inilah hasil akhir dari persamaan kuadratnya. Nah, untuk cara yang kedua, cara yang kedua teman-teman,
teman-teman yang pertama, teman-teman harus menjumlah akar-akarnya begitu ya. Jadi X1 ditambah X2 itu berapa? Nah, X1 di sini 2, kemudian ditambah X2-nya adalah min 7, maka kalau dijumlah hasilnya min 5. Kemudian teman-teman juga harus menentukan hasil perkaliannya, X1 kali X2. Berarti X1-nya adalah 2, kemudian X2-nya adalah min 7, hasil perkaliannya adalah min 14. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal substitusikan ke rumus yang kedua. Nah, ini lebih mudah dan lebih cepat, teman-teman. Yang penting teman-teman harus hafal rumusnya seperti ini. Nah, jadi kita tinggal substitusikan hasil penjumlahan dan hasil perkaliannya. Sehingga muncul bentuk seperti ini, X kuadrat, kemudian min, hasil penjumlahan akar itu adalah min 5, taruh di sini ya, min 5x gitu, ini. Kemudian ditambah hasil perkaliannya adalah min 14 sama dengan 0. Ini sudah tinggal disempurnakan, di mana x kuadrat min sama min jadinya plus begitu ya, plus 5x, kemudian plus dikali dengan min, hasilnya min, sehingga hasil persamaan kuadrat yang barunya adalah ini ya, sama ya teman-teman. Jadi dengan cara yang pertama dan kedua hasilnya sama. Nah, untuk nomor yang kedua, tentukan bentuk persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 2/3 dan 5. Nah, ini adalah sebagai X1, akar yang pertama, kemudian 5 sebagai X2 atau akar yang kedua. Nah, untuk cara yang pertama, mungkin teman-teman bisa latih ya, silakan tinggal mengalihkan. Nah, kali ini untuk cara nomor yang kedua, Pak hanya menyampaikan dengan cara yang kedua ya, biar lebih terlatih, karena nanti kita pakai untuk cara yang kedua, karena insya Allah lebih simpel begitu. Teman-teman tinggal yang pertama menjumlah akar-akarnya gitu ya, sehingga 2/3 ditambah 5 ya, karena X1-nya 2/3, X2-nya adalah 5. Kemudian 2/3 ditambah, ini dibuat persamaan pecahan ya, biar bisa dijumlah, kita samakan penyebutnya, sama-sama dibagi 3 gitu ya. 5 adalah 15/3, sehingga hasil akhirnya 2 tambah 15 adalah 17. Kemudian penyebutnya tetap 3. Ini hasil penjumlahannya. Kemudian yang berikutnya, hasil perkalian akar-akarnya ya, X1 kali X2. Berarti 2/3 kali dengan 5 gitu ya. Maka hasil perkaliannya adalah 10/3. Nah, kalau sudah punya angka ini, teman-teman tinggal memasukkan atau mensubstitusikan ke persamaan ini. Jadi lebih cepat, nggak harus mengalihkan seperti cara yang pertama begitu. Nah, ini langsung saja X kuadrat, kemudian hasil penjumlahannya, jangan lupa di depan min ya. Hasil penjumlahan 17/3 ini, taruh di sini, jangan lupa ini depannya adalah min. Kemudian ditambah hasil perkaliannya adalah 10/3. Ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, hanya saja di sini kan bentuknya pecahan. Nah, kalau supaya 3-nya hilang atau kita rubah supaya tidak berbentuk pecahan, teman-teman ini bisa kalikan dengan 3 semua ya. Nah, kalau dikalikan dengan 3 semua ini, maka X kuadrat kali 3 menjadi 3X kuadrat gitu ya. Kemudian min 17/3 kali 3 adalah, ini bisa dicoret gitu. Dicoret 3-nya sehingga tinggal 17 saja, min 17 saja. Min 17x gitu ya, ditambah 10, 3 bagi 3, 3-nya coret sehingga tinggal 10 saja. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Ya, untuk soal nomor 3, tentukan bentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 4 kalinya, kemudian yang kedua 3 lebihnya, yang ketiga yang kedua 3 lebihnya gitu ya, yang ketiga 2 kurangnya, yang keempat berlawanan tanda, dan yang kelima berkebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0. Jadi
ini untuk menghemat waktu ya teman-teman. Pakwar kasih sebenarnya ini adalah 5 soal pendalaman. Ini Pakwar rangkum jadi 1 soal di nomor 3 saja. Jadi intinya ini ada sebenarnya 5 soal ya teman-teman. Untuk yang pertama adalah tentukan bentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 4 kalinya dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru, ini ada 4 tahap ya teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman tentukan dulu akar-akar persamaan kuadrat yang lama ya, tentukan dulu x1 dan x2-nya. Kemudian yang kedua, kalau ini sudah ketemu, teman-teman misalkan akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Jadi ada akar persamaan kuadrat yang lama x1 dan x2, kemudian akar-akar persamaan kuadrat yang baru, teman-teman misalkan alfa dan beta gitu ya. Jadi ada 2 jenis akar, yang lama dan yang baru. Kemudian tahap yang ketiga, teman-teman, akar-akar persamaan kuadrat yang baru itu seperti apa? Jadi sesuai pertanyaan, kalau 4 kalinya, maka alfa akar yang pertama adalah 4 kali akar lama. Kemudian yang pertama ya, yang kedua, akar baru yang kedua adalah 4 kali x2 atau akar yang lama kedua gitu ya. Nah, untuk soal yang B, 3 lebihnya, maka alfanya berubah lagi teman-teman. Jadi alfanya beda. Jadi akar lama yang pertama ditambah 3, kemudian betanya akar lama yang kedua ditambah 3. Nah, kalau 2 kurangnya gitu ya, maka akar yang baru itu akar lama kurangi 2. Itu yang pertama. Kemudian akar baru yang kedua juga akar yang kedua lama dikurangi 2. Nah, kemudian yang keempat ini yang gede berlawanan tanda, itu berarti akar yang baru itu negatif akar lama pertama. Kemudian yang kedua, akar baru yang kedua itu negatif akar lama yang kedua gitu. Jadi kalau berlawanan tanda ya, jadi kalau yang lama positif, dia negatif. Kalau yang pertama atau yang lama negatif, yang baru jadi positif begitu. Jadi perlawanan tanda. Kemudian yang terakhir, berkebalikan itu maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi akar barunya yang pertama itu 1/x1 dan akar baru yang kedua adalah 1/x2. Kenapa ini Pakwar rangkum jadi 1? Karena ini sudah lengkap ya teman-teman variasi soalnya dan menghemat waktu. Jadi sekalian Pakwar kasihkan untuk soal yang terakhir ini nomor 3 gitu ya. Nah, tahap yang terakhir teman-teman tinggal nanti substitusikan ya, rumus persamaan kuadrat barunya menjadi seperti ini, x kuadrat min alfa tambah beta, ini akar-akar yang baru ya, alfa tambah beta x plus alfa kali beta. Nah, ini nanti pakai yang seperti ini. Bisa juga dengan cara yang kedua, yang teman-teman kalikan, tapi ini mungkin agak panjang atau ribet, jadi nanti pakainya yang ini saja ya teman-teman ya. Oke, kita tentukan dulu akar yang lama ya teman-teman. Akar yang lama ini kita pakai penfaktoran ya teman-teman. Ini soalnya x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Ini saya pindah ke sini. Teman-teman seperti biasa bikin 2 kurung begitu ya. Kemudian depannya x kuadrat itu adalah hasil dari x kali x ya teman-teman. X kali x. Kemudian belakangnya 5 adalah hasil perkalian dari 5 kali 1 ya, 5 kali 1 atau 1 kali 5. Nah, 5 kali 1. Kemudian di sini ada plus 4 ya teman-teman. Jadi supaya positif 4, ini positif 5,
ini negatif 1 gitu ya. Jadi kalau dijumlah itu plus 5 kurangi 1 kan 4 gitu ya. Nah, kalau dikalikan plus 5 kali min 1 adalah min 5. Oke, maka ini X plus 5 sama dengan 0. Ya, ini penfaktoran teman-teman. Video sebelumnya sudah ada untuk persamaan kuadrat mencari akar-akar dengan cara penfaktoran ya. Sudah ada video sebelumnya. Ini sama dengan 0. Maka ini sebagai X1 ya teman-teman. X1 sama dengan plus 5, kita pindah ke kanan jadi min 5. Atau ini X-1 sama dengan 0. Kalau X-1 sama dengan 0, ini sebagai X2 boleh. Ini dipindah ke sini menjadi positif 1. Nah, inilah teman-teman X1-nya min 5. Kemudian X2-nya adalah 1. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman langsung kita ke slide berikutnya. Ya, kita lanjutkan teman-teman untuk akar-akar persamaan kuadrat lama yang tadi di soal ya teman-teman. Kita sudah menemukan bahwa X1-nya adalah min 5 dan X2-nya adalah 1. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, bagaimana persamaan kuadrat yang baru di mana akar-akarnya adalah 4 kalinya dari ini ya teman-teman. Jadi kalau 4 kalinya teman-teman, misalkan akar yang pertama kan tadi alfa ya. Alfa itu adalah 4 kalinya akar lama yang pertama. Sehingga 4 kali X1. Kemudian betanya adalah 4 kali X2. Sehingga kalau alfanya kita cari 4 kali min 5 gitu ya. 4 kali min 5 adalah min 20. Ini akar pertama ya, akar baru. Akar baru yang pertama. Kemudian betanya 4 kali X2, 1. Sehingga hasilnya betanya adalah 4. Nah, inilah akar-akar yang baru. Kemudian teman-teman jumlahkan ya. Alfa tambah beta, penjumlahan akar yang baru, sehingga min 20 ditambah 4, hasilnya adalah min 16. Hasil perkaliannya adalah alfa kali beta adalah min 20 kalikan dengan 4, hasilnya adalah min 80. Nah, kita masuk ke rumus persamaan kuadrat yang baru ya. Akar-akarnya adalah alfa dan beta, sehingga rumusnya bisa seperti ini tadi ya, yang Pak War sampaikan cara yang pertama ini. Nah, kita lebih gampang, lebih mudah pakai cara yang kedua teman-teman. Yang ini saja. Jadi tidak usah mengalihkan ya, tinggal teman-teman mensubstitusikan X kuadrat dikurangi hasil penjumlahan akar. Di sini adalah min 16. Kemudian tambahkan X di sini ya. Ditambah hasil perkalian akar. Nah, ini min 80 substitusikan. Maka kalau kita sempurnakan ini menjadi X kuadrat. Ini menjadi positif ya teman-teman. 16X. Kemudian ini min 80. Sudah selesai teman-teman. Oke. Untuk yang kedua, soalnya adalah akar baru yang 3 lebihnya dari akar yang lama gitu ya. Nah, kalau 3 lebihnya, maka akar yang baru tersebut adalah yang pertama, X1 ditambah 3. Akar baru yang kedua adalah X2 ditambah 3. Sehingga kalau kita cari alfa yang pertama ini, akar yang pertama, min 5, akar yang pertama, akar lama yang pertama ditambah 3. Sehingga ketemunya min 2. Kemudian akar baru yang kedua, ini adalah 1. Ini ya, kalikan dengan 3 sehingga, tambah ya. Tambah dengan 3, hasilnya adalah 4. Nah, hasil penjumlahannya ya teman-teman, berarti alfa tambah beta min 2 tambah 4, hasilnya adalah 2. Kemudian hasil perkaliannya, alfa kali beta sama dengan min 2 kali 4, hasilnya adalah min 8. Nah, kalau sudah ketemu ini teman-teman, rumus persamaan kuadrat baru kita munculkan pakai yang cara yang kedua ini ya teman-teman. Nah, maka tinggal
substitusikan saja x kuadrat dikurangi, ya selalu dikurangi ini di rumusnya, hasil penjumlahannya adalah 2. Nah ini 2 tambahkan dengan x, 2x, kemudian ditambah hasil perkalian akarnya adalah min 8. Nah kita sempurnakan menjadi x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Oke, ini persamaan kuadrat yang baru, di mana akar-akarnya adalah 3 lebihnya dari akar yang lama. Untuk soal yang berikutnya, yang ke C ya teman-teman. Ini akar lama saya tuliskan kembali, di mana x1 min 5 dan x2 adalah 1. Nah, untuk soal yang ketiga, yang ke C adalah akar yang baru itu 2 kurangnya ya. Kalau 2 kurangnya berarti seperti ini teman-teman. Akar yang pertama x1 dikurangi 2. Akar yang kedua x2 dikurangi 2. Nah, ini 2 kurangnya gitu ya. Kita hitung x1-nya adalah min 5 dikurangi min 2 menjadi min 7. Kemudian akar yang kedua, akar baru yang kedua, x2-nya ini yang lama adalah 1 dikurangi 2 adalah min 1. Kita jumlahkan, min 7 ditambah min 1 adalah min 8. Kemudian kita kalikan, min 7 kali min 1 adalah plus 7. Kita tampilkan persamaan kuadratnya, rumusnya adalah seperti ini. Kita tinggal substitusikan min 8-nya di sini, kemudian plus 7-nya di sini, hasil perkalian. Sehingga ini negatifnya double ya, min 8 menjadi positif 8 plus 7 sama dengan 0. Sudah selesai gitu ya. Untuk yang keempat, perlawanan tanda. Nah, perlawanan tanda berarti yang dimaksud adalah seperti ini. Akar yang baru adalah negatif x1, akar baru yang kedua adalah negatif x2. Kita tentukan dulu alfanya. Akar yang lama adalah min 5, maka akar yang baru pertama ya positif 5, perlawanan tanda. Kemudian kalau x2-nya tadinya 1, maka akar yang baru menjadi min 1 gitu ya, perlawanan tanda. Kita jumlahkan, 5 tambah min 1 adalah 4. Kita kalikan 5 kali min 1 adalah min 5. Kita tampilkan rumus persamaan kuadratnya pakai yang ini. X kuadrat hasil penjumlahannya adalah 4x gitu ya. Ini 4x, hasil perkaliannya adalah min 5. Kita sempurnakan tandanya, ini plus sama min ya, jadi min gitu. Sehingga x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Oke. Kita lanjut yang terakhir. Nah, untuk yang terakhir berkebalikan. Ini rumus ini akar yang lama ya teman-teman. Min 5 dan 1 ini tadi sudah dihitung di awal. Kalau berkebalikan adalah akar yang pertama, akar baru ya, itu adalah 1/x1. Kemudian akar baru yang kedua adalah 1/x2. Kita tentukan yang pertama 1/x1, maka menjadi 1/min 5 gitu ya. Kemudian 1/x2-nya ya 1/1 ya, karena x2-nya 1 sehingga hasilnya 1. Kita jumlahkan, alfanya min 1/5 ditambah betanya 1. Kita samakan 5/5 ya satunya ya. Jadi min 1/5 ditambah, ini angka 1 ya teman-teman, 5/5 itu 1 ya. Sehingga hasil akhirnya min 1 tambah 5 adalah 4. Bawahnya tetap 5. Ini 4/5 ya hasil penjumlahannya. Hasil perkaliannya ya min 1/5 kali 1 gitu ya. Maka hasilnya tetap min 1/5. Kalau sudah, kita tampilkan rumus persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min penjumlahan akar x ditambah hasil perkalian akar. Sehingga x kuadrat ini adalah hasil penjumlahannya gitu ya, ini 4/5 ya teman-teman.
Ini kita pindah ke sini. Kemudian ditambah hasil perkaliannya adalah ini, min 1/5. Nah, ini bentuknya kita sempurnakan dulu menjadi x kuadrat min 4/5x. Ini ketemunya jadi negatif ya teman-teman. Negatif 1/5. Nah, ini kan dalam bentuk pecahan gitu ya. Teman-teman bisa rubah ke dalam bentuk yang tidak pecahan begitu. Supaya 5-nya hilang, teman-teman bisa kalikan dengan 5 gitu ya. Jadi kalau di sini ada 2 kalikan dengan 2 ya. Kalau 3 kalikan dengan 3. Pokoknya yang penting ini bisa dicoret nantinya gitu. Nah, kalau dikalikan 5 semua, ini kalikan 5 semua, ini kan menjadi 5x kuadrat. Kemudian min 4/5 kali 5, kan 5-nya coret gitu ya. Tinggal min 4x. Kemudian min 1/5 kali 5, 5-nya coret tinggal min 1. Nah, inilah persamaan kuadrat yang baru. Sudah selesai ya teman-teman. Oke, demikian teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat videonya, dan seperti biasa silakan boleh like dan subscribe serta boleh share ya video-video yang ada di Pakwar Channel untuk membantu teman-teman kalian yang ingin belajar asiknya matematika bersama Pakwar. Terima kasih.